Selamat hari Minggu buat kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur boleh ada sampai pada hari ini di Minggu Prapaskah yang ketiga, pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021, dengan tema yang telah ditetapkan bagi kita semua, yaitu Cintaku pada Romahmu, yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-22. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang Yahudi yang sudah dewasa dituntut untuk mengikuti perayaan hari besar keagamaan yang dipusatkan di Bait Allah. Setidak-tidaknya ada 3 perayaan yang harus diikuti oleh setiap orang dewasa. Salah satunya adalah perayaan Paskah. Bait Allah Yerusalem akan penuh sesak dengan orang Yahudi dari berbagai tempat yang berbeda-beda. Pada waktu itu, para imam mengizinkan para pedagang untuk memenuhi kebutuhan para peziarah di sekitar Bait Allah. Mereka pun berjualan di halaman Bait Allah. Kata bait suci pada ayat 13 sampai 18 menggunakan makna yang berkaitan dengan struktur, bangunan, dan organisasi. Tetapi kata bait Allah pada ayat 19 sampai 20 menggambarkan Allah memenuhi, Allah berdiam dan mendiami bait itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus memimpin kita semua untuk memahami apa itu bait Allah yang sejati melalui pengorbanan Yesus dan melalui pengujian yang diberikan oleh darah Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita tahu bahwa pandemi menjadi sesuatu yang tinggal di antara kita. Menjadi masalah yang semua orang sudah pasti tahu. Semua orang yang ada di bumi ini pasti tahu pandemi yang sedang terjadi saat ini. Saat ini kita juga dalam keadaan yang sangat penuh dengan masalah. Keadaan yang sangat meresahkan sebagian besar kehidupan kita. Terutama dengan adanya kegiatan PSBB yang dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia ini. Gedung gereja tidak lagi berfungsi seperti pada umumnya. Umumnya gereja digunakan sebagai tempat untuk bersekutu, melakukan peribadahan. Tetapi karena adanya masalah pandemi ini, gedung ibadah gereja saat ini sebagian besar mengalami perubahan fungsi. Sebagian besar di antara kita, Bapak Ibu Saudara, melakukan ibadah dari tempat-tempat yang berbeda, waktu yang berbeda. Ada yang di rumah, ada yang di tempat kerja, melalui media online masing-masing. Tetapi dapat kita lihat bahwa saat ini pelayanan diakonia mendapatkan perhatian yang lebih penuh. Bahkan pelayanan diakonia menjadi seolah-olah pusat kehidupan dari sebuah gereja. Kegiatan gerejawi yang dilakukan di gedung biasanya tidak lagi dilakukan. Kita dapat melihat sekarang kegiatan sosial, kegiatan perekonomian, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pandemi ini menjadi kegiatan yang dilakukan di gedung gereja sebagai bukti bahwa pandemi ini mengubah segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui ibadah Prapaskah yang ketiga ini, kita akan merenungkan bersama-sama bagaimana cinta akan rumah Allah menumbuhkan hidup secara utuh sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum pandemi ini berada di antara kita semua, sebelum pandemi ini menjadi hal yang tidak asing dengan kita semua, begitu banyak perdebatan yang terjadi mengenai gedung gereja. Banyak orang bertanya, apakah boleh di gedung gereja diadakan bazar? Apakah boleh di gedung gereja dilakukan jualan-jualan? Apakah boleh di gedung gereja dilakukan promosi dan kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak sama sekali berkaitan dengan kegiatan ibadah gerejawi? Di masa pandemi ini, begitu banyaknya gereja yang lebih memusatkan kehidupannya terhadap pelayanan diakonia ketimbang ibadah-ibadah yang dilakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persoalannya saat ini bukan boleh atau tidaknya menggunakan gereja untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan ibadah-ibadah, ritus-ritus yang pada umumnya dilakukan. Itu bukan lagi menjadi persoalan saat ini. Yang menjadi persoalan saat ini adalah bagaimana persekutuan sebagai anggota tubuh Kristus yang mendiami gereja kita dimampukan untuk melakukan, untuk menghidupi kasih
sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan, bukan untuk memburu kepentingan, kesenangan pribadi setiap orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa pandemi ini segala sesuatu berubah dengan begitu cepat. Seolah-olah kita terbangun dari mimpi dan keadaan berubah dengan sekejap mata. Termasuk pemahaman kita akan gereja juga berubah secara total. Mari kita menghayati hakikat gereja sebagai tubuh Kristus dalam ikatan persekutuan yang kudus untuk melakukan kasih dan menghadirkan hadirat Allah dalam kehidupan keseharian kita. Itulah makna ibadah yang sesungguhnya dan sebenarnya. Ibadah tidak lagi dibatasi oleh tempat, ibadah tidak lagi dibatasi oleh waktu yang kita kenal dengan gedung gereja. Pada masa pandemi ini kita diajak untuk memaknai bahwa hadirat Tuhan juga hadir di tengah-tengah keluarga, di rumah masing-masing, di perkantoran, di segala tempat dan di segala waktu. Hadirat Allah ada dan dirasakan. Kita justru semakin diberikan semangat, kita diberikan kekuatan untuk menghadirkan hadirat Allah di ruang publik dan dimanapun kita berada. Dan pelayanan diakonia akan semakin membaik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita menghadirkan Tuhan di ruang publik, maka kita pun dimampukan untuk mampu memandang mereka yang meski bukan warga gereja kita sebagai saudara. Di sini kita diajak untuk mampu melayani, untuk mampu meneladankan Yesus, untuk mampu memberikan kasih, bukan lagi ke dalam, tapi kita mampu diajak untuk keluar. Kita berbagi kasih keluar. Kita melakukan pelayanan keluar, bukan hanya ke dalam lagi. Kalau dulu mungkin kita melakukan pelayanan ke dalam, sekarang saatnya kita melakukan pelayanan keluar. Kita menjangkau lebih banyak orang, tidak memandang agama, tidak memandang latar belakang suku, ras, dan budaya. Kita berikan kasih kita sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus kepada setiap orang, apapun latar belakangnya. Sebagai manusia Paskah, kita memandang mereka sebagai bagian dari tubuh Kristus. Seperti halnya Kristus yang telah memberikan tubuhnya menjadi kurban dan tebusan yang sempurna atas dosa kita, demikianlah kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, dimampukan untuk menyatakan cinta pada rumah Tuhan, yaitu persekutuan, dengan memberikan, dengan menghidupi dan meladankan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati.